Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin qasimil amin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. 'Alimna alladhi yanfa'una wa zidna 'ilma walhamdulillahi ala kulli hal. Qala Syekhana 'an fi tajajjul asy'ari wa fi dhikri ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi 'ulumi sa'il shalihin fi darain amin. Faslun ay hadha faslun. Faslun ay hadha faslun fi bayani ismi man, di dalam menjelaskan dosanya orang. Di dalam menjelaskan dosanya orang. Da'a yang mengajak siapa man ila dhalalatin, pada kesesatan. Ausan atau menetapkan siapa orang. Ausanna atau menetapkan siapa orang. Ausanna atau menetapkan siapa orang sunnatan, pada kebiasaan sayyi'atan yang jelek. Ausanna atau menetapkan siapa orang sunnatan, kepada kebiasaan sayyi'atan yang jelek. Qala, berkata sebuah Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, berkata sebuah Allah subhanahu wa ta'ala. Berfirman sebuah Allah subhanahu wa ta'ala, yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladina yudilluna. Yahmilu, supaya mikul siapa orang. Yahmilu, supaya mikul siapa orang banyak, atau mereka, atau orang banyak, domirnya jamak. Yahmilu, supaya mikul siapa mereka atau orang banyak, auzarahum, pada dosa-dosanya orang banyak. Auzarahum, pada dosa-dosanya orang banyak. Kamilatan, hal sempurna. Kamilatan, hal sempurna, yaumal qiyamati, yang dipikul yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Yaumal qiyamati, di dalam hari kiamat. Wa min auzaril ladina, dan dari dosa-dosanya orang banyak. Wa min auzaril ladina, dan dari dosa-dosanya orang banyak. Yudilluna, yang menyesatkan siapa orang banyak, hum, pada alladzina. Yudilluna, yang menyesatkan siapa orang banyak, hum, pada alladzina.
Wa akhraja dan mengeluarkan siapa Abu Dawud, siapa Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala berkata siapa Abu Hurairah, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi siapa orang, da'a yang mengajak siapa, man ila hudan pada petunjuk atau hidayah, dan pada petunjuk atau hidayah, karena maka ada siapa, karena maka ada karena maka ada siapa man, karena maka ada siapa man lahu itu tetap terhadap man minal ajri dari pahala, lahu itu tetap terhadap man minal ajri dari pahala, mithla ujuri man, sepadan pahalanya orang, mithla ujuri man dengan sepadan pahalanya orang, mislun adalah sepadan, ujur pahala, tabi'ah yang mengikuti siapa man hu pada man awal, tabi'ah yang mengikuti siapa man yang belakang ini hu pada man yang awal yang pertama, tabi'ah yang mengikuti siapa man hu pada man awal, layan kusut tidak kurang apa dalika apa itu ajr, dalika apa itu ajr, min ujurihim dari pahala-pahalanya orang banyak, syai'an sama sekali, syai'an pada sesuatu, syai'an pada sesuatu. Waman tahu orang da'a yang mengajak siapa man ila dhalalatin pada kesesatan, karena maka ada alaihi itu tetap terhadap man, karena maka ada alaihi itu tetap terhadap man minal ismi dari dosa, apa mithlu asamiman apa sepadannya dosanya orang, apa mithlu asamiman apa sepadan dosanya orang, tabi'ah yang mengikuti siapa man hu pada man, hu pada man yang pertama, man da'a ila dhalalatin, hu pada man da'a ila dhalalatin, la yanqusu tidak kurang apa dzalika apa itu al-ithmi min athamihim dari dosa-dosanya orang banyak, syai'an ada sesuatu. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengajak pada kebaikan, perbuatan terpuji, maka orang yang mengajak mendapatkan pahala yang sama sepadan dengan orang yang diajak. Maksudnya kalau kamu mengajak pada kebaikan, kamu mengajak sholat, maka kamu mendapatkan pahala sholat orang yang kamu ajak. Ya, maksudnya saling tolong-tolong dalam kebaikan. Kamu mengajak teman kamu untuk bersiwak, yang dimana siwak itu pahalanya 27, lebih afdol daripada orang yang sholatnya tidak bersiwak, maka kamu juga mendapatkan pahalanya orang yang kamu ajak bersiwak, tidak kurang sama sekali.
kamu ngajak untuk berangkat sekolah, maka kamu mendapatkan pahala orang yang berangkat sekolah, tidak kurang sama sekali. Dan pahalanya orang yang mencari ilmu. Sebaliknya kalau kamu juga mengajak pada kesesatan, maka kamu juga mendapatkan dosa dari kesesatan orang yang diajak tadi. Makanya kalau kamu itu nakal di pondok, ya nggak usah ngajak-ngajak. Kalau ngumpet-ngumpet, nggak usah ngajak-ngajak teman, nggak berparah. Kamu yang ngajak mendapatkan dosa double, bukan dosa kamu kabur, juga dosanya orang yang kamu ajak kabur. Karena mengikuti peraturan di pondok itu hukumnya wajib. Kamu melanggar maka hukumnya haram. Kamu mengajak, kamu mendapat double dosa. Semua nanti akan diperhitungkan di hari kiamat. Tidak kurang sama sekali, walaupun kamu ngajak saja, gak kamu lakukan. Atau kamu hanya nyuruh, kamu belikan saya rokok, kamu gak merokok, hanya suruh beli saja. Setelah itu kamu bagikan ke teman, kamu mendapatkan dosanya orang-orang yang merokok. Walaupun kamu gak merokok, sama sekali gak merokok, tapi kamu tetap mendapatkan dosanya orang yang merokok karena melanggar peraturan. Itu pun ya disamakan lah dosa-dosa yang lain. Kamu belikan temanmu khamar, maka kamu mendapatkan hukuman dosa khamar, walaupun kamu gak minum. Kayak kalau nakal gak usah ngajak-ngajak, apalagi membuat, kalau sesat gak usah menyesatkan, gak usah nyebabkan. Akhraja dan mengeluarkan siapa Muslimun Imam Muslim min riwayat Abdurrahman dari riwayatnya Abdurrahman. Akhraja dan mengeluarkan siapa Muslimun Imam Muslim min riwayat Abdurrahman dari riwayatnya Abdurrahman bin Hilal, min riwayat Abdurrahman bin Hilal an Jarir bin Abdullah al-Baji, dari Jarir bin Abdullah al-Baji, an Jarir bin Abdullah al-Baji radhiyallahu anhu, semoga meridai sifat Allah anhu pada Jarir bin Abdullah al-Baji. Riwayatnya fi hadisin, di dalam hadis tawilin yang panjang. Hadisnya sangat panjang, cuma diringkas. Di hadisin, dalam hadis tawilin yang panjang. Qala, berkata siapa Jarir bin Abdullah al-Bajili fihi, di dalam hadis tawil. Qala, berkata siapa Jarir bin Abdullah al-Bajili fihi, di dalam hadis tawil. Faqala, maka bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi siapanya orang sana tadi apa maknanya? Menetapkan. Man utawi siapanya orang sana yang menetapkan atau membangun bisa fil Islam, dalam Islam, sunnatan pada satu sunnah, hasanatan yang bagus, yang baik, yang mulia. Man utawi sapanya orang sana yang membangun atau menetapkan siapa man fil Islam, dalam Islam, sunnatan pada satu sunnah, hasanatan yang bagus, falahu maka itu tetap terhadap man sana ajruha, utawi pahalanya sunnah hasanah. Barang siapa yang menetapkan membangun satu sunnah, maka dia mendapatkan pahala sunnah tersebut ketika dilakukan oleh orang-orang. Maksudnya mendapatkan pahala jariah, sebab dia punya ilmu disampaikan terus diamalkan sama orang. Wa ajruman, dan pahalanya orang amila yang melakukan, yang mengamalkan siapa man biha terhadap sunnah hasanah. Wa ajruman, dan pahalanya orang amila yang melakukan atau mengamalkan siapa man biha terhadap sunnah hasanah, ba'dahu setelah man sana, ba'dahu setelah man sana, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang siapa man min ujurihim, dari pahala-pahalanya man amila, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang siapa man sanna min ujurihim, dari pahala-pahalanya man amila syai'an, pada sesuatu.
Ada orang yang mengajak kebaikan, melakukan kesunahan, maka dia mendapatkan pahalanya orang yang melakukan kesunahan tersebut. Double maksudnya pahalanya. Perlu diingat, waman utai siapanya orang sana yang menetapkan atau membangun siapa man fil Islam di dalam Islam sunnatan pada satu kesunahan sayyi'atan yang jelek. Waman utai siapanya orang sana yang menetapkan siapa man fil Islam di dalam Islam sunnatan pada satu kesunahan atau kebiasaan sayyi'atan yang jelek. Dia menetapkan kebiasaan yang jelek. Sunnah itu kan kebiasaan ya, jangan dimana sunnah tuh sunnatan, gak ada sunnahnya Nabi jelek, gak ada ya. Maksudnya sunnah ini kebiasaan buruk. Barang siapa yang menetapkan kebiasaan buruk nanti diikut-ikut, maka dia mendapatkan dosa-dosa orang yang mengikutinya. Kamu di pondok sering kabur, nanti diikuti sama adik-adik kelasnya, kamu juga mendapatkan dosa kabur. Orang yang setiap kabur dari pondok, kamu dapatkan dosa itu karena kamu yang menetapkan dosa, membiasakan kabur. Akhirnya ditiru, kamu juga dapat dosa-dosa orang-orang kamu. Ya dapat dosa jariah. Bila karena maka ada alaihi itu tetap terhadap man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Karena maka ada alaihi itu tetap terhadap man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan, apa wizruha, apa dosanya sunnah sayyi'ah, apa wizruha, apa dosanya sunnah sayyi'ah. Wa wizruman, dan dosanya orang amilah yang melakukan siapa man biha terhadap sunnah sayyi'ah bimba'dihi setelah man sanna fil Islam, bimba'dihi setelah man. Wa wizruman, dan dosanya orang amilah yang melakukan siapa man biha terhadap sunnah sayyi'ah bimba'dihi, dari setelah apa nih, bimba'dihi setelahnya man sanna fil Islam sunnah. Ya kembalinya ke man karena harus bisa mengira-ngirakan man yang mana. Min ghairi ayyan qusa, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang, min auzarihim, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang siapa man sanna, min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang siapa man sanna, min auzarihim, dari dosa-dosanya orang yang melakukan syai'an, pada sesuatu. Min ghairi ayyan qusa, dari tanpa kurang siapa man sanna, min auzarihim, dari dosa-dosanya orang yang meniru dia, orang yang melakukan dosa yang sama, syai'an, pada sesuatu, syai'an, pada sesuatu. Kamu mengajak kebaikan, kamu mengajak kesunahan terhadap orang lain, kamu mendapatkan pahala tersebut. Nah, bagaimana kamu tahu kesunahan itu? Ya dengan ilmu. Kamu mau tahu sunnah, mau tahu yang benar dan salah yang dia, maka dengan ilmu. Kamu mau dapat akhirat, mendapatkan surga harus dengan ilmu. Makanya kata Syekh Maimun, Bahya Maimun, jalannya surga itu ngaji. Jalannya surga itu ngaji. Kalau kamu mau menuju jalan surga, kamu harus ngaji. Bagaimana kamu mau tahu sunnah Rasul kalau kamu nggak tahu, nggak pintar, nggak ngalim, nggak tahu tentang agama? Banyak sekarang sunnah Rasul di bulan Ramadan yang ditinggalkan. Contohnya pas setelah Isya. Setelah Isya itu rata-rata orang duduk menunggu taraweh, tapi nggak melakukan namanya sholat ba'diyah Isya. Kalian tahu bahwa ba'diyah Isya itu lebih utama, lebih afdol, lebih unggul daripada sholat tarawih. Tapi kebanyakan orang ini setelah sholat Isya gak mau melakukan ba'diyah Isya, langsung tarawih. Padahal kalian salah, ba'diyah Isya itu lebih utama, pahalanya itu lebih banyak daripada tarawih. Maksudnya ba'diyah Isya itu lebih unggul, dia di atasnya tarawih. Paham? Makanya disebutkan dengan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan, ba'diyah Isya. Makanya kamu harus hidup-hidup gini, dihidup-hidupkan sunnah ba'diyah Isya, dihidup-hidupkan. Teman-teman yang gak lakukan diajak.
maka kamu juga mendapatkan pahala ba'diyah isya, juga mendapatkan pahalanya orang yang melakukan. Sampai besok dia tiru terus perilaku kamu, ajakan kamu dia tiru terus, kamu juga mendapatkan pahala orang-orang ini, mendapatkan namanya pahala jariyah. Jariyah itu artinya mengalir. Enak kan dapat pahala jariyah, unlimited Pak, pahala unlimited ya, pahala jariyah. Bagaimana dapatkan? Yang ngaji, kalian harus ngalir. Kalau nggak pintar, kalian mana tahu kayak gini. Qala berkata siapa Mujahid, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala fi tafsir ayatul madhkurah. Qala berkata siapa Mujahid, Imam Mujahid rahimahullahu ta'ala fi tafsir ayat, di dalam tafsirnya ayat al-madhkurah yang telah disebutkan. Berarti ayat liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladina yudilluna. Tafsirnya gimana kata Imam Mujahid? Hamala membawa atau menanggung hamala membawa hamala membawa siapa failnya siapa? Hamala membawa siapa, menanggung siapa orang pada auzar, dosa-dosa. Dzunuba anfusihim, pada dosa-dosanya dirinya sendiri. Wa dzunuba man ata'a, dzunuba man, dan dosanya orang ata'a, yang mengikuti atau mentaati, ata'a yang mentaati siapa, man pada orang yang mengajak tadi ya, pada orang yang mengajak. Orang yang mengajak itu sudah menanggung dosa sendiri dan juga dosanya orang yang mengikuti dia, maksudnya gitu ya. Wala yukhaffafu, dan tidak dikurangi apa dzalika, apa itu adab. Wala yukhaffafu, dan tidak diringankan atau diringankan apa dzalika, apa itu adab, amman, dari orang atau yang mentaati siapa manhum pada yang mengajak, minal adabi, dari adab, syai'an, pada sesuatu, syai'an, pada sesuatu. Saya hanya ngajak, saya nggak melakukan. Saya hanya ngajak dia untuk kabur, tapi saya nggak kabur karena saya sudah tahu akan ditakzir. Saya nggak kabur, tapi orang yang saya ajak sudah kabur duluan. Kamu juga mendapatkan dosa orang yang kabur, sama sekali tidak dikurangi. Kamu juga akan kena hukuman dari Allah dosa orang yang kabur walaupun kamu tidak melakukan. Tidak dikurangi sama sekali. Warawa, dan meriwayatkan siapa Tirmidzi, Turmudi, bisa Tirmidzi, Turmudi. Warawa, dan meriwayatkan siapa Tirmidzi, siapa Imam Tirmidzi, an Amr bin Auf, dari Amr bin Auf radhiyallahu anhu, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Nabi, man utawi orang ahya, yang menghidupkan siapa, man utawi orang ahya yang menghidupkan siapa, man sunnatan, pada satu kesunahan, bin sunnati, dari sunnah-sunnah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, qad umitat, yang telah sungguh mati apa sunnati, telah redup mati apa sunnati. Maksudnya banyak orang yang sudah tak mengenal sunnahnya Rasulullah ini. Ba'di, setelahku, karena maka ada lahu, terhadap man ahya, lahu, terhadap man ahya, minal ajri, dari pahala, minal ajri, dari pahala, apa mitluman, apa sepadannya orang,
apa misluman, apa sepadannya orang amila yang mengamalkan siapa man biha terhadap sunnah. Min ghairi ayyun qisa, dari tanpa terkurangi apa dalika, apa itu aja. Min ghairi ayyun qisa, dari tanpa terkurangi apa dalika, apa itu ajar. Min ujurihim, dari pahala-pahalanya orang yang melakukan. Man amila, min ujurihim, dari pahala-pahalanya man amila syai'an, pada sesuatu, syai'an, pada sesuatu. Barang siapa yang menghidup-hidupkan sunnahku, mengajak pada kesunahanku, padahal sunnahku itu telah redup. Maksudnya redup itu banyak orang yang sudah tak gubris pada sunnah itu, sudah banyak yang tak tahu padahal ini sunnah Nabi. Kamu datang sebagai orang alim, santri, kasih tahu mereka ini sunnah Rasulullah, sebaiknya kalian tiru semua. Maka kamu mendapatkan pahala sunnah dan juga pahalanya orang-orang yang melakukan sunnah tanpa terkurangi sedikit pun. Banyak orang-orang juga sudah nggak paham tentang konsep namanya tayamun mendahulukan bagian kanan. Intinya gini, sunnah kanan itu mendahulukan bagian kanan untuk setiap hal-hal yang terpuji, hal-hal yang indah, hal-hal yang baik, itu sunnah selalu mendahulukan bagian kanan. Masuk masjid pakai kaki kanan, makan perkara terpuji pakai kanan, pakai sandal pakai kanan, pertama kali pakai baju pakai apa, bagian kanan. Kalian tahu nggak kalau pakai baju itu dahulukan bagian kanan, baca doanya Bismillahilladzi la ilaha illahu, Bismillahilladzi la ilaha illahu. Ambil baju baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Begitupun kalau melepas baju bacanya juga Bismillahilladzi la ilaha illahu. Maka kalau kamu lepas baju baca doa itu Bismillahilladzi la ilaha illahu, setan-setan yang aslinya bisa melihat kamu, jin-jin yang bisa melihat kamu, gara-gara kamu baca doa itu akhirnya mereka terhijab, ditutupi oleh Allah gara-gara doanya orang yang baca Bismillahilladzi la ilaha illahu. Pakai sandal pakai kaki kanan, nanti ketika lepas sandal pakai kaki kiri. Masuk kamar mandi, kalau perkara itu jijik, perkara itu kotor, maka kita pakai bagian kiri. Masuk kamar mandi kotor, pakai kaki kiri. Keluar bersih, pakai kaki kanan. Buang ingus, kotor, berarti pakai tangan kiri. Ya intinya perkara-perkara yang kotor, jijik, pakai tangan, pakai bagian kiri. Kalau indah, pakai tangan kanan. Waman ibtada, waman utawi orang kalau masalah sunnah, dulu tuh ada kunjungan dari Syekh siapa itu, kunjungan di Anwar, lupa, dari Syria, terkenal dengan wali Abdal, dari Syria. Dulu kunjungan di Sarang, beliau bilang gini, salah satu makalah beliau bilang gini, man izdada sunnatan zada anwar, man zada sunan zada anwar. Barang siapa yang tambah melakukan kesunahan, banyak melakukan kesunahan, maka dia juga banyak memiliki cahaya di wajahnya, di hatinya juga bercahaya. Kamu sedikit melakukan kesunahan, maka cahaya yang ada di hatimu, di wajahmu juga sedikit redup bahasanya. Tapi kalau kamu sering melakukan kesunahan, pokoknya ittiba mengikuti Rasulullah, apapun itu perilakunya, dari hal sekecil manapun, maka semakin bertambah cahaya yang ada di wajahmu. Yang bisa lihat ya orang-orang mukmin, para wali, di hatimu akan tambah. Pokoknya jangan pernah meremehkan hal kecil ya. Makanya Syekh Maimun pernah bilang gini, jangan pernah meremehkan hal kecil, walaupun itu sekecil apa. Kamu lihat ada semut saja tenggelam, kalau kamu bisa tolong,
Siapa tahu gara-gara semut itu menjadi syafaatmu nanti di hari kiamat. Di hari akhir ketika kamu gara-gara keberatan dosa masuk neraka, gara-gara kamu pernah tolong semut ini bisa menjadi syafaat minta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Makanya jangan pernah meremehkan hal kecil, dan juga jangan pernah meremehkan hal dosa sekecil apapun. Bisa saja gara-gara dosa sekecil itu Allah gak ridho menyebabkan kamu masuk neraka. Karena kita kan ahlu sunnah memiliki konsep bahwa masuk neraka itu bukan karena dosa, tapi karena keadilan Allah. Masuk surga pun bukan karena pahala, tapi karena anugerah dari Allah. Sayyidina Umar pernah ada orang mimpi ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar, kenapa di surga ini Anda mendapatkan kedudukan yang mulia, sangat mulia? Dengan apa Anda melakukan? Nyata jawaban Sayyidina Umar, saya mendapatkan semua ini karena Allah tetap ridho, dan juga dulu saya itu pernah menyelamatkan burung pipit. Pernah tahu kan burung gereja itu, kalau nggak salah ya, kayak gereja itu, yang dibuat mainan sama anak kecil. Pernah nggak? Dibuat mainan, dia diikat di kaki, terus diterbangkan, ditarik lagi. Sama anak kecil di Arab, terbangkan, tarik lagi. Kan tersiksa. Sama Sayyidina Umar bilang sama anak kecil, ini saya beli ya, nanti saya lepaskan. Oh nggak apa-apa. Akhirnya ditolong sama Sayyidina Umar. Berkah itu Sayyidina Umar mendapatkan kedudukan mulia, mendapatkan jannahnya Allah. Kan jangan pernah meremehkan hal sekecil apa. Pertama di pondok pesantren ini, ya kalian harus usahakan bangun kesunahan. Kalau pesannya guru saya Abuya Syekhuna Abdul Rauf hafizahullah, Allah menjaga beliau dan jangan lupa. Pokoknya kamu santri harus memiliki kesunahan yang kamu mulazamah, memiliki kesunahan yang kamu konsistenkan. Walaupun kamu belum bisa melakukan kesunahan secara keseluruhan, kamu harus memiliki satu sunnah yang kamu mulazamah di dalamnya. Kamu konsisten dalam menjalankannya. Apapun kesunahan itu, contoh, memang kamu bukan orang sesoleh para wali dan ulama, tapi kamu punya satu hal sunnah yang kamu mulazamah, konsisten dalam melakukan. Contoh, kamu selalu ba'da isya, gak pernah tinggalkan ba'da isya. Atau kamu selalu menamakan namanya witir. Memang saya nggak sesoleh orang-orang ini, tapi saya mulazamah, konsisten dalam melakukan sholat witir, mulazamah. Kalau guru saya Ustadz Ihsan itu, Ustadz Ihsan, kalau beliau tuh punya amal sunnah yang selalu dipanjangkan, yaitu namanya daimul wudu. Daimul wudu namanya selalu punya wudu, selalu punya. Setiap beliau ke kamar mandi pasti keluar basah, sebab wudu batal. Pokoknya daimul wudu itu kesunahan yang beliau lakukan. Makanya kalian harus pintar-pintar ambil kesunahan. Bisa kalian amalkan witir, selalu mulazam witir. Walaupun kalian belum bisa melakukan sunnah seluruhan, kalian tapi selalu tetap konsisten melakukan witir. Sudah witir istiqomah. Atau daimul wudu. Orang yang daimul wudu luar biasa, tercegah dari balak manapun. Daimul wudu itu Masya Allah. Wudu itu mengalahkan skincare manapun ya. Enggak. Sayyidina Bilal itu, kalau kita bahasakan, beliau itu kulitnya hitam, budak, keriting, tapi setiap orang yang memandang wajah beliau itu ayem, tenang, adem, tenteram, pokoknya indah gitu Sayyidina Bilal dia melihat. Kenapa? Beliau daimul wudu. Ini buat kalian-kalian yang insecure punya wajah yang kayak gitu, sering-sering wudu, ya? Supaya kalian tuh dilihat tuh enak, sering-sering wudu. Daimul wudu, batal dari kamar mandi, usahakan setelah buang air langsung wudu. Banget, hanya berapa menit sih? Buang air langsung wudu. Maksudnya seger juga kan, seger. Itu juga dapatkan sunnah. Namanya daimul wudu. Waman utawi orang ibtada'a yang Waman utawi orang ibtada'a yang membuat bid'ah, siapa orang bid'ah dolalatin dengan bid'ah yang sesat. Membuat bid'ah, siapa orang bid'ah dolalatin pada bid'ah yang sesat. La tardo yang tidak ridho siapa Allah wa rasuluhu dan utusannya Allah.
Barang siapa membuat perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, karena maka ada alaihi tetap terhadap man ibtada'a mithlu asamin apa sepadannya dosa, mislu asamiman pada sepadannya dosanya orang, mislu asamiman apa sepadan dosanya orang, sepadan dosanya orang, amila yang mengamalkan siapa man biha terhadap bid'ah dolalah. Kamu buat dosa terus ditiru sama adik-adikmu, kamu juga mendapatkan dosa adik-adikmu, ditanggung sama kamu. Adikmu juga dapat, tapi kamu juga lebih dosa karena kamu yang mengajari. Layan tisu tidak kurang apa dalika apa itu asam dosa, apa dalika apa itu dosa min auzarin nas dari dosa-dosanya manusia syai'an pada sesuatu. Min auzarin nas syai'an dosa-dosanya orang sesuatu. Min auzarin nas pada dosa-dosanya manusia syai'an pada sesuatu. Ini paling merajalela kalau di medsos, media sosial. Kamu membuat perkara yang tidak diridhoi oleh Allah, perkara baru dosa yang tidak diridhoi Allah, kamu dapat dosa itu juga dosanya orang-orang yang meniru kamu. Kalau kamu nggak pakai medsos, paling orang-orang yang pernah melihat kamu saja. Tapi juga kalau kamu di medsos, kamu buat konten viral, padahal konten itu tidak pernah diridhoi Allah. Contoh atau ngeprank itu kan hukumnya haram. Ini pernah dibahas masail, dibahas di Pondok Anwar bahwa hukum ngeprank itu hukumnya haram. Paham ya? Kamu buat konten ngeprank, kira konten itu kamu upload, akhirnya viral, ditiru sama konten-konten yang lain oleh orang-orang YouTuber sama TikTokers, ditiru semua. Kamu juga mendapatkan dosa-dosa orang yang ngeprank. Dosa merajalela. Paham ya? Dosa dari ya udah, jangan sembarang upload. Kalau kamu ngupload gaji, kamu dapat pahala jariah. Kalau kamu ngupload perkara yang nggak bagus, ditiru, kamu dapat dosa itu terus ngalir terus. Hanya hati-hati, jangan suka ngeprank. Ngeprank ternyata pas sudah masail dimusyawarahkan di Anwar itu hukumnya haram karena tidak menyakiti yang lain. Warawa dan meriwayatkan siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi dan Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abi Hurairah qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya sama semua dari atasnya. Kalau di sarang itu, kalau kamu sudah tahu maknanya nggak usah dimaknani. Di sarang kalau kamu sudah tahu maknanya nggak usah dimaknani lagi. Biar hafal. Kalau di Lirboyo beda. Di Lirboyo kalau kamu sudah tahu ya harus mana nih, pokoknya dalika yang itu terus itu. Bang, kalau di sarang nggak usah, kamu sudah tahu mana dalika ya udah tinggalkan. Jadi rata-rata kitabnya santri sarang itu rata-rata kosong, tulisannya hanya 1, 2, 3 gitu, karena mereka rata-rata tahu maknanya. Tapi kalau di Lirboyo bukan mereka nggak tahu maknanya, memang kalau di Lirboyo itu dituntut untuk terus mana, kamu tahu nggak tahu terus mana. Karena kalau katanya santri Lirboyo, ilmu itu ibarat hewan. Hewan itu harus diikat. Paham? Harus diikat. Sama dengan ilmu itu seperti hewan, harus diikat dengan apa? Tulisan. Ilmu seperti hewan yang harus diikat dengan tulisan. Makanya dimaknani terus sama santri Lirboyo, dibalas sama santri sarang. Hewannya diikat, tapi kalau kebanyakan diikat yang mati. Santri sarang enggak, kita kalau sudah tahu ya udah kita tinggal udah tahu maknanya. Jadi kelihatan kitab itu kosong, nggak terlalu banyak makna. Kalau di Lirboyo kalau lihat full banget. Kata apa? Ilmu seperti hewan harus diikat supaya nggak kabur, harus diikat. Galah sama sebenarnya hewan diikat, tapi kebanyakan ikatan yang mati hewan itu. Ya biasa, Lirboyo sama. Tapi nggak bisa salah-salahkan santri Lirboyo, nggak bisa. Bahya itu pernah bilang gini, sengalim-ngalimnya santri sarang masih ngalim santri Lirboyo. Kenapa? Karena Bahya santri Lirboyo, enggak? Bahya itu muridnya pengasuh Lirboyo pertama, namanya
namanya Mbah Abdul Karim. Dia itu santri beliau. Pokoknya beliau di sarang jadi orang yang paling ngalim sesarang, santri paling banyak di sarang. Beliau bilang gini, paling ngalim-ngalimnya santri sarang masih ngalim santri Lirboyo. Karena beliau santri Lirboyo. Gusnya saya Mas Abdul Karim, Mas Anwar itu santri Lirboyo. Makanya kita nggak berani-berani sama santri Lirboyo. Karena gus-gus kita rata-rata dari Lirboyo. Maksudnya Syekhun Abdul Rauf itu punya istri beliau itu ning dari pondok Lirboyo. Karena gus saya yang gus sarang, gus Lirboyo. Al-mutamasiku utawi orang yang berpegang teguh bisunnati. Al-mutamasiku utawi orang yang berpegang teguh bisunnati terhadap sunnahku. Al-mutamasiku utawi orang yang berpegang teguh bisunnati terhadap sunnahku. Inda fasadi ummati, ketika rusaknya umatku. Barang siapa yang memegang teguh sunnahku ketika orang-orang sudah tak memperdulikannya, ketika umatku sudah tidak memperdulikan sunnahku, lahu maka itu tetap terhadap al-mutamasik ajru mi'ati syahidin, utawi pahalanya 100 orang syahid. Ajru mi'ati syahidin, utawi pahalanya 100 orang syahid. Barang siapa yang selalu berpegang teguh pada sunnahku, ajaran sunnahku, padahal di zaman akhir sudah banyak orang yang tak memperdulikannya, maka dia mendapatkan pahala 100 orang syahid. Berbeda saya 1 orang syahid itu sudah pahalanya overpower. Orang yang syahid itu bighairi hisab, di akhirat tuh bighairi hisab, tanpa dihisab, gak dihisab orang yang syahid itu. Syahid di ma'rakatil musyrikin, pas perang dia syahid, dia masuk surga bighairi hisab, tanpa dihisab, gak perlu ditimbang amalnya, langsung terus masuk surga. Karena syahid ini orang yang syahid luar biasa. Sayyidus syuhada siapa? Sayyidus syuhada, pemimpin para orang syahid siapa? Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu itu pemimpin para syuhada. Ya, kembali lagi lah, kamu mau tahu tentang sunnah atau enggak itu dengan ilmu. Makanya itu kamu kalau mau dapat dunia ya dengan ilmu. Kamu mau dapatkan dunia dengan ilmu. Gak bisa kamu menjadi orang kaya raya kalau goblok, gak bisa. Harus paham caranya investasi, tanam saham, itu harus tahu dengan ilmu. Kamu mau dapatkan akhirat ya dengan ilmu. Bagaimana kamu tahu sunnah Rasul? Kalau bukan dengan ilmu wajib haram, bagaimana kalau kamu tahu kalau bukan ilmu? Caranya dapat ilmu itu ngaji. Gak bisa dapat ilmu hanya dengan sebatas Google, YouTube, gak bisa. Dapat ilmu itu dengan ngaji. Makanya jalannya surga itu dengan ngaji. Begitu juga kalau kamu mau mendapatkan dunia plus akhirat dengan ilmu. Kamu mendapatkan dunia akhirat juga dengan ilmu. Kamu mau kaya, mau juga kaya nanti di akhirat ya dengan ilmu. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada agama Islam. Umat Islam itu mulia, tidak ada yang lebih mulia daripada umat Islam. Makanya dulu itu Islam kelihatan mulia banget. Orang kafir dulu nggak boleh pakai kendaraan, nggak boleh pakai kuda, nggak boleh pada zaman dulu itu, pada zaman dinasti Persia juga. Orang kafir itu saking hinanya di hadapan umat Islam itu nggak boleh sekarang, nggak boleh pakai kuda. Mereka harus jalan, yang pakai kuda di atas harus umat Islam. Kelihatan mulianya orang Islam. Sekarang zaman akhir ya, benar kan, terbuktikan zaman akhir nanti semakin buruk, semakin akhir semakin buruk zaman ini. Sekarang ya, Cindo-cindo itu orang-orang Cina ini menguasai kan di Indonesia kan, pakai Alphard, pakai Pajero, Lamborghini, sedangkan kita pakai Supra, ya kan? Mana kelihatan mulia? Malah orang-orang kafir, mereka pakai mobil, kita pakai motor, Supra lagi. Nyawa ya, buat campur, mereka pakai Lamborghini, ya. Semakin akhir semakin gak jelas saja ya.
Faslun hadza apa? Wallahu alam. Faslun hadza faslun fi bayan iftigari ummati Muhammad. Di dalam menjelaskan perpecahannya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala salasin atas 3 wa sab'ina dan 70. Apanya firqatan perpecahannya. Wa bayani usulil firq. Wa bayani usulil firqi dan menjelaskan asal-asal perpecahan ad-dhallat yang sesat. Ad-dhallat yang sesat. Ad-dhallat yang tersesat. Babayan di usulul firaq dan menjelaskan asal-asal perpecahan ad-dhallat yang sesat. Babayan di firqati dan menjelaskan perpecahan an-najiyah yang selamat. Asalnya menerangkan tentang terpecahnya umat Sayyidina Muhammad menjadi 73 golongan, yang selamat cuma 1 golongan. Wahum utawi firqah an-najiyah. Wahum utawi firqah an-najiyah itu ahlu sunnah wal jamaah, itu ahlu sunnah wal jamaah. 73 golongan, yang 1 yang selamat. Berarti bisa akhir nanti umatnya Sayyidina Muhammad akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang selamat cuma 1, yaitu golongan ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah itu mencakup satu organisasi besar di seluruh dunia, yaitu Nahdlatul Ulama.